Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-awsiya'i radina al-mardiyyin bi afdali salawatik wa barik alaihim bi afdali barukatik. Wassalamu alaihim wa ala arwaihim wa jasadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Ibu, bapak-bapak sekalian, pertama yang harus kita jawab adalah mengapa kita harus berkumpul di awal bulan Muharram. Mungkin di Indonesia ini baru 10 tahun belakangan kita menyelenggarakan apa yang kita kenal sebagai Aza al-Husaini. 10 tahun sebelumnya kita hanya mengenal Asyura. Dan hari ini kita melihat hampir di seluruh Nusantara dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Majelis Aza al-Husaini diselenggarakan. Kita bisa melihat di rumah-rumah, bahkan di tempat-tempat pertemuan. Saya ingin mengajak ibu bapak semua untuk memahami dengan catatan-catatan historis, ingin memaknai Majelis Aza al-Husaini dengan tidak mengembangkan imajinasi untuk mengundang tangis yang terkadang tidak berdasarkan narasi yang dikumpulkan oleh para ulama dalam hadis-hadis. Oleh karena itu tadi saya menulis, mungkin saya pikir dibagikan tentang apa yang menjadi dasar kita menyelenggarakan Aza al-Husaini. Kita tahu setelah peristiwa Karbala, tadi Sayyidah Zainab alaihissalam memohon izin kepada Yazid untuk menyelenggarakan peringatan perkabungan. Itu di pusat kekuasaan Yazid laknatullah alaih. Kita tahu Yazid berkuasa di pusatnya di Damaskus atau Syria sekarang. Sayyidah Zainab ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu lahir, cahaya ilahiyah muncul dari istana Fir'aun di Mesir. Sayyidah Zainab menyelenggarakan untuk pertama kali majelis duka atau Aza al-Husaini ini di pusat kekuasaan orang yang telah membunuh saudaranya Imam Husain bersama 72 para keluarga dan para sahabatnya. Di pusat kekuasaan itulah Sayyidah Zainab menyelenggarakan majelis duka yang pertama di dalam sejarah. Lalu majelis duka itu mengkhawatirkan para penguasa pada masa itu. Kemudian mereka mengekstradisi Sayyidah Zainab untuk pergi ke Madinah. Pada hari-hari di Madinah kita tahu Ummul Banin adalah istri dari Sayyidina Ali setelah Sayyidah Zahra wafat. Pada masa ada Sayyidah Zahra, Imam Ali tidak menikah dengan siapapun. Mengapa? Karena seluruh keutamaan para perempuan ada kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah setelah itu Sayyidah Zahra wafat. Ummul Banin di Madinah membawa Ubaidillah bin Abbas ke tengah-tengah dan menangis
itu juga dianggap sebagai majelis aza yang pertama. Ya, yang lalu ketika Sayyidah Zainab pindah ke Madinah, diselenggarakanlah majelis aza. Lalu kemudian majelis aza itu menyebar ke seluruh kota dan dimulai dari Sayyidah Zainab sehingga sampailah bahkan sampai abad ke-19 dia menyebar di kota-kota seperti Mesir, India, dan Iran. Dan di Iran bukanlah asal pertama dari majelis aza, disebut sebagai azadari. Dan disitulah prosesi majelis aza bercampur dengan budaya lokal di Mesir dan di India. Bahkan di India majelis aza dilakukan oleh orang-orang Hindu. Raja-raja Hindu turun ke jalan dan melepaskan alas kakinya untuk mengenang Imam Hussein. Bahkan Mahatma Gandhi pernah melakukan long march untuk menentang kolonial Inggris yang dikenal dengan Salt March. Dia membawa 72 pengikutnya mengikuti proses yang dilakukan oleh Imam Hussein alaihissalam untuk menentang kezaliman. Oleh karena itu majelis aza, misalnya Ayatullah Akhtar mengatakan bahwa ada dua inti majelis aza. Yang pertama adalah mengingat kembali peristiwa yang terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu, ketika Imam Hussein dan 72 para pengikutnya dibantai di padang Karbala. Proses mengingat kembali itu adalah universitas yang harus diajarkan kepada para pencinta Al-Hussein di seluruh penjuru dunia. Proses itu harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Yang kedua, majelis aza adalah membangun sebuah komitmen Islam Muhammadi, Islam yang dilanjutkan oleh Ahlul Bait menjadi komit. Itulah tujuan dari majelis aza. Majelis aza bukanlah sebuah teater atau drama yang kemudian mengundang tangis semata, terus kita kembali kepada kita yang seperti biasa sampai berjumpa. Bahwa majelis aza harus menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan kemudian menjadi yang terbaik. Dan majelis aza itu pertama kali mendapat restu dari Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika Imam Ja'far As-Shadiq bertanya kepada Fudail, apakah engkau menyelenggarakan majelis untuk mengenang kesahidan Imam Hussein? Fudail dengan air mata berlinang menjawab, ya benar Rasulullah, kami melakukannya. Lalu Imam Ja'far berkata, alaihissalam berkata, semoga Allah memberkatimu. Aku sangat menyetujui majelis itu. Jadi itulah majelis yang disetujui, yang menjadikan orang yang menyelenggarakannya akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang berkumpul di dalamnya mendapat juga berkah. Dan pada kesempatan yang lain ada seorang penyair biasanya membacakan puisi tentang tragedi Karbala kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Biasanya para imam itu meminta para sahabatnya untuk membacakan puisi kepadanya. Salah satu misalnya Ja'far bin Ifan membicarakan, lalu kepada Imam Ja'far berbicara kepada penyair itu dengan kalimat, wahai Ifa, jangan berpikir bahwa hanya mereka yang engkau lihat di sini yang mendengar puisimu. Sebenarnya malaikat hadir di sini di majelis ini. Mereka semua mendengarkan bacaanmu. Mereka juga meratap dan menangis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu atas apa yang telah engkau baca, dan insya Allah engkau akan mendapatkan surga atas ikhtiarmu atas kami Ahlul Bait.
Jadi jangan Bapak anggap, Ibu anggap bahwa majelis ini sekedar majelis yang hanya kita lalui, bahwa para malaikat hadir untuk mendengar. Tapi karena hijab, ada dua hijab, nurani dan zulmani, yang membuat kita tidak bisa menyaksikan realitas malkuti itu. Nah, restu Imam Ja'far Shadiq ini kemudian yang kita kenal sebagai Aza al-Husaini, majelis duka untuk mengenang Imam Husain. Fenomena inilah yang mencengkram, kata para ulama, hati nurani umat Islam sepanjang sejarah setelah tragedi Karbala. Majelis duka Imam Husain, ada sebagian saudara kita yang tidak mengerti, menganggap adalah bid'ah sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka. Majelis duka Imam Husain adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berkumpul di sini bukan karena pengaruh budaya negeri lain, ya, dimanapun pusat itu. Kita berkumpul di sini adalah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu sunnah Nabi yang ditinggalkan adalah menyelenggarakan majelis duka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah bersabda, suatu hari aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat air mata di matanya. Lalu aku berkata, kata Imam Ali, apakah engkau ada seseorang yang membuatmu marah? Kenapa ada air mata di matamu? Kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW berkata, beberapa saat yang lalu Jibril memberitahuku bahwa Husain akan dibunuh di tepi sungai Efrat. Jibril bertanya, apakah aku ingin mendapatkan tanah tempat itu sehingga aku bisa mencium baunya? Lalu Nabi berkata, ya. Kemudian Jibril mengulurkan tangannya dan kemudian memberikan segenggam tanah yang menyebabkan air mata mengalir dari mata Rasulullah SAW. Nah, hadis ini memberitahu kita bahwa menangis untuk Imam Husain alaihissalam tidak hanya diperbolehkan, tetapi ada sunnah Rasulullah SAW. Tadi beberapa hari ini saya membaca tentang 40 hadis tentang Azadari. Di kalangan mazhab para ulama Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah memiliki tradisi menulis 40 hadis. Kata Nabi, barang siapa yang meriwayatkan 40 hadis, kelak di akhirat Allah akan membangkitkannya sebagai faqihan aliman, sebagai seorang faqih dan yang alim. Faqihan aliman. Digabungkan dua kata itu tentu dengan makna yang khusus, sehingga kita melihat misalnya di kalangan Ahlus Sunnah ada Imam Nawawi menulis 40 hadis, Imam Khomeini menulis 40 hadis, dan para ulama, dan ada 40 hadis tentang Aza al-Husain atau Azadari. Nah, hadis itu saya ingin membacakannya bil makna agar kita bisa menyerap apa yang dimaksud dengan azab. Kata Nabi, terbunuhnya Imam Husain itu adalah hararatun fil qulubil mu'minin. Ini hadis Nabi SAW, bahwa syahidnya, terbunuhnya Imam Husain adalah hararatun. Itu adalah panas api, bara api di dalam hati kalbu orang-orang beriman yang tidak pernah padam. Nah, bara api itulah
yang sedang kita hembuskan dengan pertemuan majelis azza itu. Agar bara api itulah yang akan membakar seluruh dunia. Dari Spanyol sampai Indochina, juga di seluruh Nusantara. Mengapa azza menjadi penting? Bahwa kita, bara api yang hidup fi qulubil mu'minin itu, di hati orang-orang beriman, harus kita selenggarakan, harus kita tiupkan. Kitalah yang menjadi peniup bara api kaum mukminin, agar saudara-saudara kita yang lain mengenal tentang majelis azza itu. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan kita untuk menyalakan majelis azza yang kita sesuaikan dengan budaya di mana kita hidup. Di Azadari, di Irak, ya, di Mesir dengan budaya yang berbeda-beda. Tapi esensi dari majelis azza itu, yang pertama adalah mengenang kembali peristiwa tragedi Imam Hussein. Dan yang kedua adalah memperbaharui lagi komitmen kita untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para a'immah. Itu yang pertama. Lalu apa manfaat kita berkumpul, khususnya saya yang banyak dosa dalam hidup ini, lalai. Rasulullah SAW pernah menasihati Sayyidah Fatimah, ya Fatimah kullu ainin, katanya, wahai Fatimah, setiap mata akan menangis pada hari kiamat, kecuali mata yang meneteskan air mata atas tragedi Hussein, karena pasti mata itu akan tertawa, akan diberi kabar gembira tentang karunia dan kenikmatan atau kenikmatan surgawi. Jadi kelak di akhirat, kalau kita mengandalkan ilmu dan amal kita, sudah pasti mata kita akan menangis di yaumil qiyamah. Kecuali mata yang meneteskan air mata meskipun dalam riwayat sekelopak sayap nyamuk sebagai tanda duka, itu bisa menyelamatkan kita ketika mata-mata menangis pada hari kiamat. Nah, nasihat Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah adalah dalil bahwa majelis azza, majelis duka Imam Hussein adalah sunnah Nabi SAW. Karena salah satu masalah besar bagi kita Ahlul Bait dalam penyelenggaraan majelis azza ini adalah dianggap sebagai bid'ah, karena tidak memiliki sandaran kepada hadis, kepada sunnah Rasulullah SAW, yang dianggap dikreasikan saja oleh orang-orang di Iran sana. Tidak, majelis azza adalah sunnah Rasulullah SAW. Lalu nasihat Nabi SAW kepada Sayyidah Fatimah yang lain. Qala Nabi SAW, pada hari penghakiman, engkau kepada Sayyidah Fatimah, Rasulullah mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah alaihissalam menjadi perantara bagi para perempuan, dan aku, kata Rasulullah SAW, akan menjadi perantara bagi para lelaki. Setiap orang yang menangisi tragedi Al-Husain, kami akan memegang tangannya dan membawanya ke surga. Jadi kelak di akhirat, Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Rasulullah SAW, para perempuan yang mencintai dan berduka kepada Imam Hussein, dan para lelaki yang menjadikan majelis azza itu akan dibawa, dituntun tangannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, dari rangkaian hadis itu kita mendapat pesan suci dari Nabi SAW. Wa majlis duka Aza al-Husaini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berkumpul, sampaikanlah riwayat-riwayat ini kepada orang-orang yang belum mengerti dan mengetahui bahwa majelis duka Imam Husain adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita memperkenalkan sunnah Nabi ini kepada saudara-saudara kita, khususnya kita di Indonesia? Kita tidak bisa hanya menyelenggarakan majelis duka dalam pertemuan-pertemuan yang terbatas. Kita harus memperkenalkannya. Beberapa ulama menganjurkan kita pada majelis aza ini kita mengunjungi orang-orang sakit dan membawa bunga yang berwarna merah. Datangilah rumah sakit, organisasi yang mengatasnamakan Ahlul Bait, pribadi-pribadi. Kunjungi orang-orang sakit itu. Tidak perlu kita bawalah bunga merah, bunga mawar. Kita bilang bahwa bunga mawar itu adalah bunga mawar dari Imam Husain kepada mereka cucu Nabi pada hari Asyura. Berikan itu. Bahkan beberapa ulama Ahlul Bait menganjurkan kita untuk membuat bank darah Al-Husain melalui donor darah. Selenggarakanlah donor darah itu sebagai simbol bahwa pada hari Asyura langit mencurahkan darahnya, dan kita jadikan itu sebagai bank darah Al-Husaini. Selain itu juga tentu kita menjadikan majelis aza sebagai universitas, sebagai madrasah untuk memperkenalkan Imam Husain kepada keluarga, kerabat, dan saudara-saudara kita. Terakhir dari yang terakhir, apa falsafah di balik Asyura? Falsafah yang pertama, bahwa Imam Husain adalah melakukan itu adalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Husain membawa 72 keluarganya bukan untuk merebut kekuasaan politik, tapi Imam Husain melakukan itu untuk menjalankan salah satu yang menjadi akidah para pengikut Ahlul Bait adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira sebagai terakhir dari yang terakhir, untuk mengikuti itu saya ingin membaca puisi, atau boleh dibacakan? Saya menulis puisi sebagai penutup dari hikmah. Ada puisi? Ada. Puisi sebagai silakan. Ada ini ya. Baik. Menjadi terakhir dari yang terakhir, menjadi tradisi para penyair sepanjang sejarah pada peristiwa majelis aza bahwa beberapa sahabat para imam, misalnya Harun al-Makhfuf, pernah meminta, bacakanlah Imam Ridha puisi kepadaku.
Lalu Harun al-Makhfuf membacakan puisi itu, tapi kata imam, jangan bacakan puisi itu, bacakan puisi yang engkau bacakan di atas kubur Imam Hussein alaihi salam. Sepanjang para sejarah, para penyair selalu membacakan puisi di kubur, di makam, di doreh kalau sekarang Imam Hussein alaihi salam. Oleh karena itu pada setiap majelis azan, mengapa selalu dibacakan puisi? Karena kita ingin mengikuti sunnah para imam yang meminta seperti Harun al-Makhfuf yang meminta dibacakan puisi tentang Imam Hussein. Tetapi kita Harun al-Makhfuf membacakan puisi itu, imam mengatakan jangan bacakan puisi itu, bacakanlah puisi yang engkau baca di atas makam Imam Hussein alaihissalam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkesempatan melakukan ziarah ke Karbala pada Arba'in, buatlah puisi. Karenanya kalau engkau ingin menjadi pijair, jadilah Syiah meskipun pada meskipun sangat kecil. Jadi kalau bapak nanti berkunjung, buatlah syair dan bacakanlah syair itu di Karbala, di dekat Imam Hussein alaihi salam, seperti yang dilakukan oleh Harun al-Makhfuf. Nah, saya ingin mengakhiri dengan menulis sebuah puisi perjalanan air mata untuk Al-Husain. Jadi perjalanan Imam Hussein bersama 72 para pengikutnya adalah perjalanan air mata sepanjang sejarah yang dimulai sebelum Imam Hussein lahir ketika Rasulullah SAW, terus sampai kepada Imam Ali, Sayyidah Zainab, terus sepanjang sejarah sampai hari ini. Jadi peristiwa Imam Hussein selain amar ma'ruf nahi mungkar adalah semacam perjalanan air mata. Perjalanan air mata untuk Al-Husain. Air mata itu air mata nubuwah. Air mata yang menetes pilu ketika Jibril membawa sebongkah tanah dan Nabi yang mulia menciumnya. Jibril berkata, putramu Al-Husain akan dibunuh di tepian sungai Efrat. Air mata itu air mata imamah, air mata amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kaum mustadafin al-murtada berpesan, jadilah musuh para penindas dan kawan orang-orang yang ditindas. Air mata itu adalah air mata cinta, air mata duka Al-Husain yang menyalahkan bara api pada setiap kalbu orang-orang beriman. Air mata itu air mata para penyair sepanjang sejarah, air mata yang melukiskan duka dan cinta kepada Al-Husain, cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Karbala. Air mata itu air mata setia, air mata mereka yang berbahagia ketika keluarga Nabi bahagia dan menangis duka ketika Ahlul Bait berduka. Air mata itu air mata harapan, air mata penyesalan dan harapan pengampunan dosa dengan berkata ya laitani ma'ahum, yang memohon fauzan azima. Air mata itu
air mata bahagia, air mata penyaksian yang menjelma tawa dan bahagia pada yaumil qiyamah. Salam atasmu ya Husain, salamu ala al-Husain wa ala ali bani al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan makalahnya. Berikut dengan syair dan puisinya melangkah pada acara terakhir di pembacaan doa ziarah dan menutup sampaikan oleh Bapak Haji Alimi. Kepadanya kami silakan dan kelas berhadir untuk berdiri dan menghadap pada kiblat. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad.